Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurnila Sari. Saya adalah mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Jambi angkatan 22. Saat ini, saya ingin menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Topik kali ini adalah topik yang menjadi bagian dari mata kuliah manajemen konseling di sekolah. Dan tentu saja saya tidak akan sendiri untuk menjelaskan tentang topik ini. Saya akan bersama dengan teman saya, Mona Waroh, yang akan menjelaskan tentang topik ini. Mari kita lanjut ke slide kedua. Latar belakang. Dalam rangka pelaksanaan kurikulum pada sekolah dasar atau madrasah ibtida'iyah, sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang implementasi kurikulum. Yang mana peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang implementasi kurikulum. Pada pasal 1 berbunyi, implementasi kurikulum pada sekolah dasar atau madrasah ibtida'iyah atau SD atau MI, sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan. Dilakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013-2014. Pasal kedua, 1. Implementasi kurikulum pada SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK menggunakan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup A. Pedoman penyusunan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. B. Pedoman pengembangan muatan lokal. C. Pedoman kegiatan ekstrakurikuler. E. Pedoman evaluasi kurikulum. Dan 2. Pedoman implementasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 1 sampai lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan menteri ini. Pasal 3. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Baik, materi selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Mona Waroh. Kepada Mona, saya persilakan. Di sini adanya pedoman penyusunan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terkait dengan pembangunan pendidikan, masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Begitu pula halnya dengan kurikulum sebagai jantungnya pendidikan perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara kontekstual untuk merespon kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Pada hal tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, Pasal 36 Ayat 2 menyebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang kedua, Pasal 36 Ayat 3 menyebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan yang pertama,
peningkatan iman dan takwa, yang kedua peningkatan akhlak mulia, yang ketiga peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, yang keempat keragaman potensi daerah dan lingkungan, yang kelima tuntutan pembangunan daerah dan nasional, yang keenam tuntutan dunia kerja, yang ketujuh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang kedelapan agama, dan yang kesembilan dinamika perkembangan global, dan yang terakhir yaitu persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Dan yang ketiga, pasal 38 ayat 2 mengatur bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama, kabupaten atau kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Dan yang terakhir terdapat tujuan pedoman. Pedoman, penyusunan, dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan bertujuan untuk yang pertama, itu menjadi acuan operasional bagi kepala sekolah dan guru dalam menyusun dan mengelola KTSP secara optimal di satuan pendidikan. Dan yang kedua, menjadi acuan operasional bagi Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama, provinsi dan kabupaten atau kota dalam melakukan koordinasi dan supervisi penyusunan dan pengelolaan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Itulah materi dari kami. Sekian saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.